Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kembali dengan taufiknya kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Mukhtasar Siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sirati ashabihil asyarah, ringkasan perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dan 10 orang sahabatnya yang dikarang oleh Al-Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan fasal tentang nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan telah kita jelaskan bahwa sesuatu semakin banyak namanya maka menunjukkan semakin bertambahnya kemuliaannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai banyak nama yang kita kenal dengan Al-Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Maka milik Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang maha indah itu, maka berdoalah kepada Allah dengan menyebut nama-nama tersebut. Al-Qur'an juga punya banyak nama, Yaumul Qiyamah juga punya banyak nama. Maka demikian halnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kemuliaan beliau maka beliau punya banyak nama. Ada 9 nama yang kita sebutkan kemarin dari nama yang langsung Rasulullah menamakan dirinya dengannya. Apa saja? Yang pertama Muhammad, ini yang paling masyhurnya. Yang kedua Ahmad. Yang ketiga Al-Mahi. Yang keempat Al-Hasir. Yang kelima Al-Aqib. Yang keenam Al-Muqaffi. Yang kesembilan, yang ketujuh Nabiul Taubah. Yang kedelapan Nabiul Rahmah. Dan yang kesembilan Nabiul Malhamah. Malhamah ya. Pakai lam, Malhamah. Baik, itu 9 nama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dirinya dengan nama-nama tersebut. Nah, dan disebutkan bahwasanya nama-nama ini punya makna sesuai dengan yang dinamai. Itulah keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita kenal Allah Subhanahu wa taala, nama-namanya itu terkandung di dalamnya sifat-sifatnya. Demikian pula Al-Qur'an dinamakan dengan nama tersebut karena memang sesuai dengan sifatnya, sesuai dengan namanya. Ya, Quran dinamakan dengan Quran dari kata qara'a. Qara'a yaqra'u qira'atan, yang maknanya bacaan. Quran dinamakan Quran karena dia selalu dibaca. Ya, baik di dalam salat maupun di luar salat. Quran juga disebut dengan Alkitab. Alkitab dari kata maktub, yang tertulis, karena memang Quran itu ditulis. Iya, maka dinamakan dengan Alkitab. Quran juga dinamakan Al-Furqan. Furqan artinya pembeda, karena Quran itu membedakan mana yang hak dan mana yang batil.
Quran juga disebut dengan An-Nur, sebab Quran itu menyinari orang-orang yang membacanya dan memberikan sinar ke dalam hati orang-orang yang beriman. Quran juga disebut dengan Az-Zikr, karena Quran itu mengingatkan kita, mengingatkan tentang azab api neraka, mengingatkan tentang balasan bagi orang-orang yang beriman dan bagi mereka yang kafir. Ya, Quran juga disebut dengan Al-Ilmu, karena dia ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dan Quran merupakan sumbernya ilmu. Maka tidaklah Quran itu dinamakan dengan suatu nama kecuali memang sesuai dengan apa yang terkandung di dalamnya. Kiamat disebut dengan kiamat, kenapa? Disebut dengan kiamat dari kata kiam. Kiamat itu diambil dari kata kiam. Kiam dalam bahasa Arab artinya berdiri. Kenapa kiamat disebut dengan kiamat? Karena di hari itu manusia berdiri di hadapan Allah. Tidak ada yang duduk ketika itu. Tidak ada di hari kiamat orang duduk santai. Semuanya berdiri, tegang, akan menunggu keputusannya masing-masing. Kiamat disebut dengan yaumul akhir, hari terakhir. Kenapa? Karena tidak ada lagi hari setelah itu. Tidak ada lagi waktu setelah itu. Itulah hari yang terakhir sudah. Nah, kiamat juga disebut dengan Al-Qari'ah, karena dia yang mengetuk. Al-Qari'ah dari kata qara', yang artinya yang mengetuk, ya, yang mengetuk hati seseorang. Nah, disebut juga Az-Zalzalah, goncangan, karena kengerian dan goncangan di hari itu. Inna zalzalatas saati syai'un 'azim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat adalah sesuatu yang amat sangat dahsyat. Kiamat juga disebut dengan as-sa'ah, disebut dengan yaumus sa'ah. Apa artinya sa'ah? Sa'ah itu dalam bahasa Arab artinya waktu. Kenapa kiamat dinamakan sa'ah? Karena kiamat itu disebut dengan sa'ah waktu karena terjadinya hanya sesaat saja, hanya satu waktu, tidak lama. Ya, tiba-tiba terjadilah kiamat itu. Nah, maka itu kiamat. Maka demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah dinamakan dengan suatu nama, melainkan terkandung di dalamnya sifat beliau sesuai dengan namanya. Dan itu semakin menambah kemuliaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan 9 nama yang tadi kita sebutkan itu, maka itu disebutkan dalam beberapa riwayat. Ya, di sini Al-Imam Abdul Ghani rahimahullahu taala menyebutkan beberapa riwayat. Kata beliau, rawa Jubair ibnu Mut'im qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat dari sahabat Jubair bin Mut'im, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni ana Muhammad." Kata Nabi, sesungguhnya saya adalah Muhammad. Wa ana Ahmad, dan saya juga Ahmad. Ini dua sudah disebut Nabi. Wa ana al-Mahi, dan saya adalah al-Mahi. Alladhi yamhullahu biya al-kufra, yang dengannya atau dengan saya Allah menghapus semua kekafiran. Kemudian yang keempat, wa anal hasyir, saya juga adalah al-hasyir. Maksudnya apa? Alladhi hasyaran nasa, yang mengumpulkan seluruh manusia. Wa anal aqib, ini yang kelima, dan saya adalah al-aqib. Alladzi laisa ba'di nabiyyun, yang tidak ada nabi setelah saya. Nah, dalam hadis ini disebutkan 5 nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini kata beliau sahihun muttafaqun alaihi. Hadisnya sahih muttafaqun alaih. Kalau muttafaqun alaih maksudnya apa? Riwayat Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih itu istilah di kalangan para ulama. Kalau disebut muttafaq alaih, maka maksudnya riwayat Bukhari dan Muslim. Itu jumhur ulama, mayoritas ulama seperti itu. Kecuali Imam Abul Barakat Majduddin Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Muntaqal Akhbar,
beliau punya istilah tersendiri. Kalau beliau sebut muttafaqun alaihi, maka maksudnya hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim. Itu istilahnya Imam Abul Barakat rahimahullahu taala. Tetapi jumhur mayoritas ulama kalau disebut muttafaqun alaih maksudnya riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ikhwani fid din, a'azani Allahu wa iyyakum. Yang disebutkan dalam lafaz Imam Muslim ya ada sedikit perbedaan ya. Nabi langsung menyebut ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-mahi alladhi yamhu Allahu biyal kufra wa ana al-hashir alladhi yuhsyaru an-nasu ala qadami. Kata Nabi, saya adalah al-hashir, yang manusia itu dikumpulkan di bawah kakiku. Ya, wa ana al-aqib alladhi laisa ba'dahu ahad, dan saya adalah al-aqib yang tidak ada seorang pun setelah saya. Nah, ini disebutkan oleh dalam riwayat Imam Muslim. Nah, Imam Ibnul Athir menyebutkan tentang makna yuhsyarun nasu ala qadami, manusia itu dikumpulkan di bawah kakiku, ay annahu awwalu man yuhsyaru minal khalqi thumma yuhsyarun nasu ala qadami, ay ala athari. Ini beliau adalah manusia yang pertama dikumpulkan, kemudian setelah beliau dikumpulkan manusia yang lain di bawah kaki beliau, maksudnya setelah beliau. Jadi Nabi yang pertama dikumpulkan, baru setelahnya manusia-manusia setelah beliau. Nah, dan ini menunjukkan keutamaan dan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Di dalam hadis ini Nabi menyebutkan 5 nama. Tapi ini bukanlah pembatasan, karena Nabi menyebutkan dalam riwayat yang lain, ya, beliau punya nama yang lain. Beliau sebutkan 4 lagi dalam riwayat atau hadis yang lain. Iya. Di sini beliau bawakan warawa Abu Musa Abdullah ibnu Qais, dan diriwayatkan dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, namanya Abu Abdullah bin Qais. Qala, beliau berkata, sammalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafsahu asma'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan kepada kami nama-nama beliau. Minha, diantaranya ma hafidna, apa yang kami sudah hafal. Faqala, beliau bersabda, ana Muhammad, saya Muhammad, wa ana Ahmad, dan saya adalah Ahmad, wal muqaffi, ini tambahannya yang tidak ada di riwayat sebelumnya, saya adalah al muqaffi, wa nabiyut taubah, ini tambahan berikutnya, saya adalah nabiyut taubah, ini nama beliau, wa nabiyur rahmah, dan nabi rahmat, nabiyur rahmah. Itu berapa semua? 8 kan? Tambahan dalam riwayat ini muqaffi, nabiyut taubah, nabiyur rahmah. Tersisa nabiyul malhamah. Itu dalam riwayat lain, dalam riwayat Muslim. Kata beliau di sini, wa fi riwayatin wa nabiyul malhamah. Dan beliau bernama juga dengan nabiyul malhamah. Ya, wahyal maqtalah. Malhamah maksudnya maqtalah, yaitu peperangan. Sahihun rawahu Muslim. Hadits ini sahih riwayat Al-Imam Muslim. Nah, maka inilah yang tadi kita sebutkan 9 nama ya yang Rasulullah SAW menyebut dirinya dengan nama tersebut dalam hadits yang sahih. Dalam hadits yang sahih. Dan 2 riwayat tadi itu merupakan hadis-hadis pokok yang menyebutkan tentang nama dari nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ada dalam riwayat-riwayat yang lainnya tentu saja ya, yang riwayat ini sudah mencukupi dari riwayat-riwayat yang lainnya. Nah, di sana para ulama menyebutkan nabi dengan nama yang lain. Seperti misalnya ada yang menyebut nabi dengan nama, ini yang terkenal juga, Al-Mustafa. Nabi dinamakan dengan Al-Mustafa. Ini sebagaimana disebut oleh Imam Al-Qadi Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa fi Ta'rifi Huquqi Al-Mustafa.
Disebut oleh Imam Al-Qadi Iyad di antara nama beliau Al-Mustafa. Tapi ini berdasarkan hasil ijtihad. Walaupun ada riwayat juga yang menyebutkan itu, tetapi tidak secara sharih, tidak secara tegas itu disebut nama. Ya seperti misalnya hadis ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wastofani min Bani Hashim." Allah memilih saya, istofa. Nah, itu dari kata fi'il madinya istofa. Nah, isim fa'ilnya mustofa. Dari kata itu istofa. Nah, mustofa artinya apa? Pilihan. Mustofa pilihan. Nabi disebut dengan al-Mustafa karena beliau adalah nabi pilihan. Nah, iya. Dan sebagian ulama menyebut bahwa Al-Mustafa itu sebenarnya sifat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bukan nama. Iya. Dan sebagian ulama menyebut nama yang lain. Seperti misalnya Al-Imam Ibnu Al-Arabi Al-Maliki. Ya, beliau mengumpulkan nama Nabi sekitar 1000 nama. Ini lebih banyak lagi. Imam Ibnu Al-Arabi Al-Maliki menyebutkan nama Nabi sekitar 1000 nama. Dan itu hasil ijtihad beliau. Iya. Dan disebutkan oleh Al-Ajhuri rahimahullahu taala dalam syarah Alfiyatus Sirah, ya beliau menyebutkan bahwa aku mengumpulkan nama-nama Rasulullah di dalam Quran dan hadis seluruhnya ada 500 nama. Beliau mengumpulkan seluruhnya ada 500 nama dan ada kitab tersendiri, kitab khusus mengarang menyebutkan khusus tentang nama-nama Nabi saja, nama-nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Seperti misalnya Ibnu Ad-Dihyah Al-Kalbi rahimahullahu taala. Nah, tetapi sebagian ulama menyebutkan bahwa dari kebanyakan nama-nama tersebut itu sebenarnya merupakan sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bukan nama beliau secara khusus. Ya, nama beliau secara khusus itu yang disebutkan dalam hadis itu 9 nama yang tadi kita sebutkan. Iya. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya. Itu dalam riwayat ya yang sahih menyebutkan tentang nama Nabi. Kemudian di sini juga beliau bawakan riwayat dari sahabat Jabir bin Abdullah. Kata beliau, "Warawa Jabir bin Abdullah." Dan diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram. Beliau dan bapaknya kedua-duanya adalah sahabat Nabi. Bapaknya Jabir yaitu Abdullah bin Amr bin Haram itu meninggal pada perang Uhud. Ya, dan kisahnya masyhur. Bahkan bapaknya Jabir ini orang pertama di antara orang pertama yang gugur di perang Uhud. Ya, di perang Uhud banyak para sahabat yang gugur. Disebutkan dalam sejarah ada sekitar 70 orang sahabat. Makanya disebutkan bahwasanya sebagian ahli sirah menyebutkan di perang Uhud itu kaum muslimin mengalami kekalahan. Di perang Badar itu kaum muslimin menang ya atas kaum musyrikin. Di perang Uhud ya banyak dari kaum muslimin yang terbunuh. Walaupun tidak sedikit juga dari kalangan kaum musyrikin yang terbunuh ketika itu. Di perang Uhud. Nah, salah satu yang terbunuh adalah bapaknya Jabir, Abdullah bin Amr bin Haram. Nah, jadi dari sahabat Jabir, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana Ahmad wa ana Muhammad." Ini sudah. "Wa ana al-hasyir wa ana al-mahi alladhi yamhullahu bi al-kufra." Saya Ahmad, saya Muhammad, saya Hasyir, saya Mahi yang dengannya Allah menghapuskan kekufuran. Fa idza kana yaumal qiyamah liwa'ul hamdi ma'i. Apabila tiba hari kiamat, maka bendera pujian itu ada bersamaku. Wa kuntu imamal mursalin. Aku adalah imamnya para rasul. Wa sahiba syafa'atihim, dan pemilik syafaat mereka. Pemilik syafaat mereka. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Haythami dalam Majmu'uz Zawaid dan juga dibawakan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Kabir, Naam, juga dalam Al-Awsat, dan di dalam syaratnya ada seorang rawi yang bernama Urwah ibnu Marwan yang dikatakan kepada beliau ini laisa bil qawi, orangnya tidak kuat. Nah,
tetapi para rijal yang lain itu thiqah. Baik, ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Maka inilah nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kesimpulannya, kalau kita lihat bahwa nama Rasulullah itu ya yang terambil ada di dalam Quran dan ada di dalam hadis. Ya. Dan ada nama yang memang disebut dalam Quran juga, tetapi nama tersebut adalah nama pemberian dari keluarganya. Nama siapa itu? Nama pemberian dari keluarga Nabi SAW. Nama apa? Muhammad. Siapa yang memberikan? Siapa yang menamai Rasulullah dengan Muhammad? Abdul Muttalib, kakek beliau sendiri. Jadi yang memberi nama Rasulullah Muhammad itu bukan bapak beliau, bukan ibu beliau, tetapi kakek beliau. Iya, kakek beliau yang bernama Abdul Muttalib. Nah, dan nama ini juga disebut dalam Quran, ya kan? Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Bahkan ada surat namanya surat Muhammad. Iya. Kemudian ada nama-nama yang disebut ya di dalam hadis Nabi. Nah, ini kebanyakannya. Dan ada nama yang disebut dalam Quran selain nama Muhammad. Nama apa? Disebut dalam Quran apa? Ahmad. Ahmad, ya kan? Ya, mim ba'dismuhu Ahmad, dalam surat As-Saff disebutkan. Ini ikhwani fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Baik. Sekarang kita bahas tentang nama-nama Nabi SAW dari sisi maknanya. 9 nama itu. Yang pertama Muhammad. Apa artinya Muhammad? Yang terpuji. Nabi Muhammad dinamakan Muhammad karena 3 perkara. Masih ingat? Yang pertama, kenapa beliau dinamakan Muhammad? Karena beliau banyak dipuji oleh manusia. Banyak dipuji oleh manusia dari dulu sampai hari ini dan terus sampai hari kiamat. Beliau selalu dipuji, ya kan? Maka beliau bernama dengan Muhammad. Yang kedua, karena banyaknya sifat-sifat terpuji yang ada pada beliau, dan itu semenjak bahkan beliau sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau sudah punya sifat-sifat terpuji. Yang ketiga, karena beliau banyak memuji-muji Allah. Itu diingat ya, Nabi Muhammad dinamakan Muhammad karena 3 ini. Karena beliau banyak dipuji oleh orang, karena beliau banyak sifat terpuji yang ada pada dirinya, karena beliau banyak memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu nama Muhammad. Yang kedua apa? Yang kedua Ahmad. Ahmad dalam bahasa Arab itu diambil dari kata, itu diambil ada 2 kata, ada dua makna. Ada 2 kemungkinan. Bisa jadi Ahmad itu diambil dari isim tafdil. Yang tahu pernah belajar bahasa Arab, insya Allah tahu ya kan, isim tafdil itu apa? Untuk menunjukkan apa? Kelebihan. Ahmad itu artinya yang paling terpuji. Sama kalau kita bilang afdol. Kalau fadl itu artinya utama. Kalau afdol paling utama. Hasan artinya baik. Kalau ahsan paling baik. Jamil artinya cantik. Kalau ajmal paling cantik. Nah, sama dengan kalau hamad itu terpuji, pujian. Kalau Ahmad paling terpuji. Nah, ini ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Jadi beliau dinamakan Ahmad karena beliau paling terpuji. Nah, dan makhluk yang paling terpuji memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang disebut di dalam Al-Qur'an. Ya, dari kabar gembira yang diberitakan oleh Nabi Isa alaihi salam dalam surat As-Saff, ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Akan datang sepeninggal saya seorang nabi yang bernama Ahmad. Nah, seorang nabi yang bernama Ahmad. Kemudian yang kedua, Ahmad itu juga bisa diambil dari fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari' itu karena fi'il kan ada 3, madi, mudhari' dan amr. Nah, fi'il mudhari' itu kata kerja bentuk akan datang. Ya, Ahmadu. Ya, huruf mudhari'ahnya hamzah di situ. Artinya apa? Ahmadu, saya memuji artinya.
Dan fi'il mudhari' itu menunjukkan makna istimrariyah. Nah, sehingga Nabi disebut dengan Ahmadu dari fi'il mudhari'nya menunjukkan bahwa Nabi itu sangat sering memuji-muji Allah. Itu nama Ahmad. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam dinamakan dengan Ahmad ya, dengan makna itu. Kemudian yang ketiga apa tadi? Al-Mahi. Apa artinya Al-Mahi? Al-Mahi ya, maknanya adalah yang menghilangkan, yang menghapus. Itu artinya Al-Mahi. Kenapa Nabi disebut Al-Mahi? Nah, disebutkan sendiri oleh Nabi maknanya. Alladzi yamhullahu biyal kufra. Nabi disebut Al-Mahi, yang menghapus, yang menghilangkan, karena dengan sebab beliau Allah menghapuskan apa? Kekufuran dan kemusyrikan. Jadi Nabi disebut Al-Mahi yang artinya menghapus dan menghilangkan. Karena dengan beliau terhapus secara umum apa? Kekufuran, kemusyrikan zaman jahiliyah itu terhapus secara umum dengan terutusnya Nabi. Makanya ya keliru dan salah fatal ketika ada orang yang berkata begini, ini era apa, abad jahiliyah, ya abad jahiliyah modern. Itu keliru itu. Bahkan tidak boleh berkata seperti itu. Kenapa? Karena kejahiliyahan itu sudah dihapus dengan terutusnya Nabi. Seburuk-buruknya zaman kita tidak boleh dinamakan jahiliyah. Tetap ya, setelah terutusnya Nabi itu tidak ada lagi zaman jahiliyah. Nabi itu mengangkat kejahiliyahan ya yang ada di permukaan bumi. Walaupun tentu saja yang namanya kemusyrikan, kekufuran masih ada, tetapi ya walhamdulillah, nah orang-orang yang berada di atas tauhid, orang-orang yang menegakkan agama Allah dengan benar itu senantiasa ada dan terus-menerus ada di muka bumi ini. Baik. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Jadi beliau dinamakan Al-Mahi karena menghapus dengannya kekafiran dan kemusyrikan. Kemudian apa yang keempat? Al-Hasir. Apa artinya Al-Hasir? Al-Hasir artinya yang mengumpulkan. Al-Hasir artinya yang mengumpulkan. Beliau dinamakan Al-Hasir kenapa? Ya, karena beliau mengumpulkan ya seluruh manusia. Sebutkan dalam tafsirnya alladzi hasyaran nasa, yang beliau itu mengumpulkan manusia. Maksudnya mengumpulkan manusia apa? Nabi itu pemimpin anak cucu Adam pada hari kiamat. Dalilnya ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Saya adalah sayyidnya anak cucu Adam pada hari kiamat. Jadi Nabi itu sayyid. Makanya boleh kalau kita bilang Nabi itu sayyiduna. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Boleh kita bilang bersalawat dengan salawat seperti itu. Tapi jangan dalam sholat. Kalau dalam sholat yang riwayat yang sahih tidak ada lafaz sayyidina. Ya, yang ada langsung Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi kalau di luar sholat, ya dalam khutbah atau dalam ceramah, boleh seseorang mengucap dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik. Dan berdasarkan hadis itu, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhar. Saya adalah sayyidnya, pimpinannya anak cucu Adam pada hari kiamat, dan tidak ada kebanggaan, tidak boleh berbangga diri. Nah, dan Nabi SAW ya dikumpulkan manusia itu di bawah kaki beliau. Maksudnya derajat orang-orang itu di bawahnya Nabi SAW. Nabi yang paling tinggi derajatnya, bahkan melebihi Nabi dan Rasul yang lain. Ya, makanya dalam kisah syafaat itu, syafaatul uzma, ya kan? Itu sangat nampak kemuliaan Nabi itu. Dari sisi mana? Dalam kisah syafaat masyhur kisahnya kan, manusia ketika itu menunggu di padang mahsyar dalam waktu yang sangat lama. Akhirnya kan manusia kan ingin meminta supaya hisab itu disegerakan. Apa yang mereka lakukan? Mereka pergi ke Nabi Adam dulu. Nabi Adam alaihissalam, nenek moyangnya manusia. Nabi Adam berkata, nafsi, aku tidak bisa. Aku hanya sekarang memikirkan diriku dan diriku. Tidak bisa. Nabi Adam berkata, datanglah kamu kepada Nabi Nuh.
Karena Nabi Nuh itu adalah awal para rasul. Ya, rasul pertama yang Allah utus adalah Nabi Nuh alaihi salam. Itu rasul pertama. Jadi Adam itu beliau bukan rasul, tetapi beliau nabi. Rasul pertama adalah Nuh alaihi salam. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ya, maka datanglah manusia kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga tidak bisa. Kemudian selanjutnya datang kepada Nabi Musa, Nabi Isa, sampai terakhir kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lah yang bisa. Baik. Di sini ada iskal disebut oleh para ulama. Kan kita sudah tahu hadisnya begitu kan? Ya kan? Kita sudah tahu hadisnya begitu, jalan ceritanya begitu kan? Dan nanti di hari kiamat pasti seperti itu. Di hari kiamat nanti seperti itu. Pertanyaannya, mengapa manusia kita ketika itu tidak langsung datang kepada Nabi Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam? Kenapa harus Nabi Adam dulu, Nabi Nuh dulu, Nabi Musa dulu, Nabi Isa dulu? Kenapa tidak langsung kepada Nabi Muhammad? Kenapa? Iya, untuk menunjukkan ketinggian derajat Nabi. Di situ hikmahnya, di situ bahwa yang bisa memberikan syafaat cuma Nabi. Nabi yang lain itu tidak bisa. Makanya disebut bukan Nabi dan Rasul sembarangan yang didatangi oleh manusia ketiga itu. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Itu kan nabi-nabi ulul azmi semua itu. Tetapi mereka semua tidak bisa. Maka akhirnya datang kepada Nabi Muhammad. Harus jalan ceritanya seperti itu. Kenapa? Supaya menunjukkan kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak seperti itu, kurang nampak kemuliaan Nabi. Iya, kalau tidak seperti itu apa? Kurang nampak kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Baik, maka itu tentang nama beliau yang bernama Al-Hasyir. Yang berikutnya keberapa sudah? Yang kelima ya. Tadi Muhammad, Ahmad, Al-Hasyir, apa? Al-Mahi dan Al-Hasyir. Yang kelima Al-Aqib. Al-Aqib. Apa artinya Al-Aqib? Iya. Al-Aqib artinya yang terakhir. Iya. Kenapa beliau disebut Al-Aqib? Nah, disebutkan tafsirnya oleh Nabi sendiri, alladzi laisa ba'di nabiyyun. Yang tidak ada nabi setelah saya. Nah, makanya barang siapa yang menyangka ada nabi setelah beliau, maka dia kufur, kafir, keluar dari Islam. Iya, kalau ada yang beranggapan ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, ini mengingkari Al-Quranul Karim yang tegas mengatakan apa? Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang dari kalian. Nabi Muhammad itu bukan bapak seorang dari kalian. Makanya Nabi itu kan tidak punya anak laki-laki. Beliau tidak punya anak laki-laki. Anak perempuan beliau punya, tapi anak laki-laki beliau tidak punya. Makanya tadi disebutkan maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Tidak ada yang mengaku bahwa Nabi Muhammad itu bapaknya dari kalangan laki-laki, semuanya dari kalangan perempuan. Nah, kemudian dikatakan walakin Rasulullah, tetapi beliau adalah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan beliau adalah penutup para nabi. Khatam ya, itu penutup artinya. Sebagian orang-orang yang mengklaim ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW mengatakan khotam itu bukan penutup katanya. Khotam itu artinya cincin. Nah, memang dalam bahasa Arab khotam itu juga bermakna cincin. Ya kan? Khotam itu artinya cincin. Jadi ayat ini maksudnya kata mereka, Nabi itu khotamul mursalin, khotamun nabiin, maksudnya cincinnya para nabi. Nah, ini mereka memberi syubhat. Betul kan secara bahasa khotam itu artinya cincin. Jadi ayat ini kata mereka bukan dalil bahwa Nabi itu penutup para nabi. Karena khotam itu bermakna cincin. Cincinnya para nabi maksudnya Nabi itu yang paling utamanya, Nabi itu yang paling indahnya. Nah, mereka katakan seperti itu ya, padahal mereka tidak bisa menjawab juga kalau dikatakan khotam itu diantara maknanya dalam bahasa Arab artinya penutup. Taruhlah ada ihtimal seperti itu, ada kemungkinan seperti itu. Nah, tetapi mereka tidak bisa menjawab hadisnya Nabi. Dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, "Ana khatamun nabiyyin, la nabiyya ba'di." Saya adalah khatamnya para nabi.
sampai di situ mungkin mereka masih bisa permainkan. Oh, khotam di situ adalah cincin, bukan penutup. Tetapi dalam hadis Nabi berikutnya apa? La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelah saya. Nah, ini kan jelas-jelas ini. Tidak ada nabi setelah saya. Tidak bisa lagi dikatakan nabi itu cincinnya para nabi. Bukan sekedar itu, tetapi beliau adalah penutup para nabi dan memang tidak ada lagi nabi setelah beliau. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka itu nama Al-Aqib. Al-Aqib artinya yang terakhir, karena tidak ada lagi nabi setelah beliau. Beliau nabi terakhir, beliau nabi akhir zaman. Iya, makanya kata Nabi, ana buistu ana wasa'ah kahataini. Saya itu diutus dengan kiamat seperti ini. Nabi agak renggangkan antara jari telunjuk dengan jari tengahnya. Menunjukkan apa? Dekat Nabi dengan terutusnya Nabi dengan kiamat terjadi. Baik, kemudian berikutnya al-muqaffi. Al-muqaffi artinya yang mengikut. Al-muqaffi artinya apa? Yang mengikut. Nah, beliau disebut yang mengikut. Kenapa? Karena kan beliau nabi terakhir, dan beliau mengikut kepada nabi-nabi sebelum beliau, jalan mereka dan agama mereka. Iya, nabi itu agamanya tidak berbeda dengan para nabi dan para rasul sebelum beliau. Agama mereka sama, Islam, agama mereka sama, yaitu menyerukan kepada tauhid. Iya, makanya disebut dalam Quran, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rasul. Tidaklah Nabi Muhammad itu kecuali seorang rasul, telah berlalu sebelumnya para rasul yang lain. Baik, kemudian ringkas saja, Nabiut Taubah. Nabi Taubat. Kenapa beliau disebut dengan Nabiut Taubat? Artinya Nabi Taubat karena beliau membawa taubat dari Allah. Dan beliau yang mengajarkan manusia bagaimana caranya bertaubat. Beliau juga menyuruh manusia untuk bertaubat kepada Allah, ya kan? Sehingga Allah pun menerima taubat manusia. Nah, maka beliau disebut dengan Nabi Taubah karena itu. Nah, dan dalil-dalilnya tentunya tidak diragukan. Kemudian berikutnya Nabiur Rahmah. Nabiur Rahmah, Nabi Rahmat. Ya, karena beliau diutus oleh Allah rahmatan lil alamin. Dan disebut dalam Quran, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Karena sebab rahmat dari Allah, engkau wahai Muhammad berlaku lemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Andaikan kau berlaku kasar dan keras hati, niscaya manusia akan lari dari sekeliling kamu. Nah, dan Nabi SAW dipersaksikan akan kelembutan beliau, akan rahmatnya beliau oleh para sahabat Nabi SAW. Dan yang terakhir apa? Nabiul Malhamah. Apa artinya Malhamah? Malhamah itu artinya maktalah. Maktalah artinya peperangan. Jadi Nabiul Maktalah, Nabiul Malhamah maksudnya Nabi perang. Kenapa disebut dengan sebutan seperti itu? Ya karena Nabi SAW tujuan misi terbesar beliau adalah untuk menyebarkan tauhid. Dan ketika beliau menyebarkan tauhid, apakah semua orang menerimanya? Tidak, ada yang menerima, ada yang menolak. Yang menerima, mereka yang masuk Islam, yang menolak ditawarkan Islam. Tidak mau, maka diperangi. Nah, itu di masa Nabi SAW. Dan beliau bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah fa idza asamu minni dima'ahum fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum Allah taala. Kata Nabi SAW, aku diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Kalau mereka melakukan semua itu, terjaga darah dan harta mereka kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan amal mereka itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Maka demikian yang mungkin bisa kita paparkan terkait dengan nama-nama Rasulullah SAW, dan masih ada lagi beberapa pembahasan terkait dengan hal ini. InsyaAllah ta'ala akan kita terangkan di pertemuan yang akan datang. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.